Syekh Khalil, biasa disebut Mbah Khalil, lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayahnya Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Ki Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan nenek moyangnya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik nazom Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait yang membahas ilmu nahwu sejak usia muda. Ia mempunyai harapan dan juga kehausan mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Maka orang tua Mbah Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30 tahun, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar juga kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Khalil muda rela melakoni perjalanan yang lumayan jauh di setiap harinya. Di setiap hari perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surat Yasin. Ini dilakukan hingga ia selama perjalanan itu hingga khatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama belajar kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat baginya untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang segi perekonomiannya cukup berada, akan tetapi Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Khalil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah ia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafal beberapa matan kitab seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sab'ah atau 7 model bacaan Al-Quran. Kemandirian Mbah Khalil ini juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Kerana pada saat itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Kerana pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya ia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperoleh tersebut ia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Akhirnya, pada tahun 1856 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani.
guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Makkah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maliki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Sulaiman Al-Bimawi Bima Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab untuk menyebut orang Indonesia pada umumnya. Mbah Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itu timbul niat bersama rekan-rekannya itu, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Soleh As-Samarani, Kiai Soleh Darat Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf Arapegon. Huruf Arapegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka, sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli fakar nahwu, fikih, tarokat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebun, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Khalil dikenal sebagai seorang yang ahli fikih dan tarokat dan tarekat. Bahkan, pada akhirnya ia dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Ia juga dikenal sebagai Al-Hafidh, hafal Al-Quran 30 juz. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari berbagai desa di sekitarnya. Namun, setelah putrinya Siti Khotimah dinikahi oleh keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubung itu kemudian diserahkan kepada menantunya Mbah Khalil sendiri, mendirikan pondok pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Mbah Hashim Asy'ari dari Jombang. Mbah Khalil wafat pada tanggal 29 Ramadan 1343 atau 1925 Masehi. Kumpulan karomah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Semua cerita tentang keajaiban atau karomah Syekh Khalil cukup terkenal. Banyak sekali di antaranya. Mbah Khalil tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari, di dalam sholat jamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu, Kiai Khalil mudah tertawa cukup keras sehingga teman-teman takut kalau kiai akan marah karena sikapnya itu. Dugaan teman-temannya itu benar. Setelah selesai sholat, Sang Kiai menegur Kiai Khalil muda karena sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut, yang memang dilarang di dalam Islam. Mbah Khalil muda masih terus tertawa meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat, wadah nasi waktu kenduri di atas kepala Sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, Sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tersebut.
Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Ada lagi karomah Mbah Khalil yang lain. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi, membahas masalah agama dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi, pada masalahnya mengenai halal atau haramnya kepiting atau rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun, sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi, melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapannya. Kiai Khalil meminta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilakan untuk naik ke atas mimbar oleh pemimpin diskusi. Setelah dia tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil Bangkalan. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Khalil tersebut. Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang kepiting yang masih basah. Sedangkan yang rajungan seperti ini, lanjut Kiai Khalil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama-ulama di Masjidil Haram. Karomah Mbah Khalil yang lain. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Samsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Kita belum sholat asar, kata Kiai Samsul Arifin. Astagfirullah, kata Kiai Khalil menyadari kekhilafannya. Waktu asar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai, ucap Kiai Samsul Arifin. Kalau begitu, ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Khalil. Setelah mendapatkan kerocok, mereka menumpanginya di atas kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Kiai Khalil menatap ke Mekah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya meleset dengan cepat ke arah Mekah. Sesampai di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kisah yang lain, pada suatu hari, Kiai Khalil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantunya, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Khalil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditujukan kepada Kiai Khalil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengari nasihatnya, Kiai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman. Diikuti sang menantu, Kiai Khalil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimamannya. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada
di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid tersebut miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kholil. Karomah yang lain, kesaktian lain dari Kiai Kholil adalah kemampuannya membela diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Kiai Kholil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, kata Kiai Ghazi. Para santri sangat heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk ke rumah ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setelah sebulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut, Mbah Kholil langsung menolongnya. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Kiai Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki dan dengan sekejap beliau bisa sampai ke laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Ghazi yang kini tinggal di Wedor Martani, Ngeplak, Sleman ini. Selain itu, dalam buku yang berjudul Tindak Lanjut Romo Yai Syekh Abdul Jauhari Umar menerangkan bahwa Kiai Kholil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi, namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Kiai Kholil Bangkalan untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya yang kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Kiai Kholil. Orang Madura tersebut berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jaraknya kurang dari 20 meter dari rumah Kiai Kholil. Muncullah Kiai Kholil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Kiai Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Kiai Kholil wafat, kedua orang tersebut sering berziarah ke makam beliau. Cerita yang lain, pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus menerus, akhirnya petani timun itu tidak sadar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Kholil. Sesampai di rumah Kiai Kholil, sebagaimana biasanya, Kiai tersebut sedang mengajar kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah. Pada kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Kiai Kholil. Melihatnya banyak petani yang datang, Kiai Kholil tertawa. "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, Kiai kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sudah sampai pada koma Zaidun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta merta Kiai Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun. Karena pengajian itu sampai ke koma zaitun.
Ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujur para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Kiai Khalil menegaskan. Mereka puas mendapat penangkal dari Kiai Khalil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujarabatan penangkal dari Kiai Khalil. Keesok harinya, seperti biasa, petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayah lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya yang dilakukan namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Khalil lagi. Tiba di kediaman Mbah Khalil, begitu obat yang disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencuri. Maka sejak itu, setiap timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Khalil, mereka menyerahkan hasil pertaniannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri pondok pesantren kebanjiran timun. Dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Cerita yang lain, kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong, saya belikan anggur. Saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. Lalu ketika beliau numpangi kapal belum berangkat, "Saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal. Nampaknya tidak menemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta, dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapat buah anggur itu. Dengan agak tergesa-gesa, ia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan kapal yang akan ditumpangi, semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Di saat duduk memikirkan nasib, tiba-tiba ada seorang laki datang menghampirinya. Dia memberi nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Khalil Bangkalan. Utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucap dengan tenang. Kiai Khalil pikirnya, siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal? Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. Segera ke Kiai Khalil minta tolong padanya agar menutup kesulitan yang kamu alami. Insya Allah, lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Kiai Khalil, langsung disambut dan bertanya, ada keperluan apa? Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga akhir ke Kiai Khalil. Tiba-tiba Kiai Khalil berkata, "Loh, ini bukan urusan saya. Ini urusan pengawal pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampai di pelabuhan, sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruhnya ke Kiai Khalil. Lalu bertanya, "Bagaimana? Sudah ketemu Kiai Khalil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada yang putus asa. "Kembali lagi, temui Kiai Khalil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu.
Maka sang suami yang malang itu pun kembali ke Kiai Khalil. Begitu dilakukannya sampai berkali-kali. Baru setelah ketiga kalinya Kiai Khalil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampean ingin sekali saya bantu sampean. Terima kasih Kiai." Kang, kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ini ada syaratnya," ucap Kiai Khalil. "Saya akan penuhi semua syaratnya." "Sungguh orang ini dapat sungguh-sungguh," jawab orang ini dengan sungguh-sungguh. Lalu Kiai Khalil berpesan, "Setelah ini kejadian apapun yang dialami sampean, jangan sampai diceritakan kepada orang lain kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampean sanggup?" Saya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu, ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Kiai Khalil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Kiai Khalil dengan putus asa. Setelah beberapa menit berlalu, dibuka matanya pelan-pelan. Lalu terkejutlah dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu. Seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicupit lengannya dengan benar. Tapi kenyataan ini bukanlah mimpi, tapi ini benar-benar sedang terjadi di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. Ini anggurnya, Dek. Saya beli anggur jauh sekali," dengan senyum penuh arti. Seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari bawah kapal. Padahal sebenarnya ia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali, yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Kiai Khalil. Dia baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu sebenarnya ia baru saja berjalan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Demikian cerita singkat Bah Khalil. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Banyak sekali kelebihan karomah dari Kiai Khalil Bangkalan.